Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El-Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita terus mau belajar firman Tuhan dengan renungan 79 yang kita akan pelajari bersama-sama. Dan hari ini kita sampai pada bacaan Mazmur pasal 7, saya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu respon. Observasi yang kita dapat pelajari dalam pembacaan ini adalah merupakan ratapan Daud memohon keadilan dan perlindungan Tuhan dari orang-orang yang mengejarnya. Puji Tuhan, interpretasi, mari kita sama-sama belajar. Dalam pemazmur ini kita melihat ada sebuah ratapan. Apa yang menjadi ratapan pemazmur? Ini dinyatakan yaitu melalui doa yang disampaikan kepada Tuhan. Karena pada saat itu yang dihadapi oleh pemazmur adalah ada di dalam situasi atau keadaan susah, terancam dan juga menjadi korban. Sehingga dengan situasi yang dialami ini, dalam keadaan susah, dalam keadaan terancam dan menjadi korban bagi orang-orang yang ingin berniat jahat, yang ingin mengejar pemazmur ini. Daud, dia tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan. Dan apa yang dialami oleh Daud ketika menuliskan Mazmur ini menunjukkan bagaimana respon Daud ketika menghadapi kesusahan dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terancam. Dia tidak dapat mendapatkan pertolongan dari manusia, tetapi dia mengarahkan hatinya meratap bukan kepada manusia, tetapi meratap kepada Allah yang menjadi tempat perlindungannya, Allah yang dapat dan sanggup menjadi tempat sandarannya. Itu sebabnya Bapak Ibu sama seperti Daud, dia meratap, dia berdoa, dia menaikkan seruannya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi pribadi yang dapat menjadi tempat perlindungan dan pengharapannya. Respon dari apa yang dialami oleh pemazmur ini tidak serta-merta menyalahkan Tuhan dan menganggap sebagai bencana terhadap dirinya. Tetapi dalam proses kehidupannya, dia selalu menyadari pasti ada suka, ada duka. Dan pada saat duka dialami oleh pemazmur ini, dia tahu harus berespon yang benar kepada apa yang dialaminya. Sebagai orang yang beriman, kita pun tidak lepas dari menghadapi proses kehidupan. Ada suka, ada duka. Ada peristiwa-peristiwa yang mungkin kita tidak pernah menginginkannya itu terjadi dalam hidup kita. Namun kita belajar sama seperti yang dialami oleh pemazmur ini, kita juga mau belajar seperti apa, harus bagaimana respon kita menghadapi sesuatu hal yang tidak kita inginkan atau tidak kita sukai ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar respon saat menghadapi masalah kalau kita belajar dari pengalaman Daud ini. Yang pertama di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, yang dilakukan oleh Daud adalah meratap kepada Tuhan. Yang terutama, dia punya alamat yang tepat, yaitu
datang meratap kepada Tuhan, ya. Di ayat 2 dikatakan dia memohon perlindungan kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga, Daud memohon pembelaan dari Tuhan. Saat Daud ini meratap kepada Tuhan, dia benar-benar tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu dapat diandalkan, dapat dipercaya, dapat menjadi jalan keluar, membuka pintu saat tidak ada jalan. Itu yang menjadi kepercayaan. Pentingnya meratap kepada Tuhan adalah kita belajar. Seperti pemazmur juga belajar. Tidak hanya menyalahkan keadaan atau supaya tidak menyalahkan orang lain dengan cara-cara kita, dengan pola pikir kita, sehingga meratap kepada Tuhan segala seluk-beluk pikiran kita, segala apa yang ada di dalam hati kita, kita bisa curahkan kepada Tuhan, meratap, menyampaikannya hanya kepada Tuhan. Karena hanya dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan itu pasti bekerja dengan cara yang tepat dan juga pasti mendatangkan keadilan dengan apa yang kita hadapi. Yang kedua, respon saat menghadapi masalah adalah introspeksi diri. Di ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Mengapa? Ya, di situ Daud menyatakan, kalau sampai aku merugikan orang lain, kalau sampai aku membuat orang lain celaka, ya, atau merugikan orang lain, dikatakan oleh Daud di situ dituliskan, biarlah musuh-musuh itu mencelakakan aku, biarlah mereka itu menindas aku. Jadi Daud belajar tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, dia juga belajar mengapa ada masalah ini terjadi. Kalau memang diizinkan oleh Tuhan karena kesalahannya, Daud berkata biarlah itu terjadi. Dia belajar menerima apa yang dia alami kalau memang itu adalah akibat sebuah kesalahan atau akibat dia merugikan orang lain dan lain sebagainya. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, Bapak Ibu, supaya kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, kita tidak segera menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain, namun kita juga belajar seperti Daud bahwa apakah ada kesalahan di dalam diri saya, apakah ada perbuatan yang merugikan orang lain yang saya lakukan sehingga saya mengalami ini, ya, tertimpa hal ini. Dalam Mazmur 7 ayat yang ke-9, di sana dikatakan Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Ini menunjukkan kepada kita bahwa supaya kita lebih berhati-hati, lebih bijaksana di dalam bersikap, supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak mudah menyalahkan Tuhan, situasi atau keadaan, atau menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Introspeksi diri di hadapan Tuhan itu lebih baik supaya Tuhan menguji kita, supaya Tuhan juga menguji setiap ketulusan hati kita. Karena di hadapan Tuhan semuanya itu terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang terjadi di dalam diri manusia ada di dalam pengawasannya Tuhan, ada di dalam penglihatannya Tuhan. Dia memperhatikan hidup semua orang, baik perbuatan yang benar maupun perbuatan yang tidak benar. Itu sebabnya kalau kita menghadapi segala sesuatu, mari kita meminta, meratap hanya kepada Tuhan, karena keadilan itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Manusia tidak ada yang dapat berlaku adil, tetapi kuasa Tuhan mampu melakukan keadilan. Entah orang lain itu yang melakukan kesalahan kepada kita, ataukah kita juga pernah berbuat salah. Kita belajar berharap, berseru hanya kepada Tuhan. Aplikasinya adalah bagaimana kita menanggapi persoalan dengan tenang. Kita harus belajar tenang menghadapi segala sesuatunya supaya kita dapat berdoa. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau kita
melihat ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, respon kita juga apa yang akan kita lakukan, kita tenang, menguasai diri supaya kita dapat berdoa, kita juga mengoreksi diri saat menghadapi persoalan. Ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu, supaya dalam kehidupan kita bukan hanya perkara diri sendiri saja, tetapi apa yang kita buat atau apa yang kita alami, apakah itu karena berhubungan pernah menyakiti orang lain, atau memang Tuhan izinkan untuk membentuk dan membuat hidup kita belajar dari setiap situasi yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah apa yang kita terima dalam renungan firman Tuhan ini terus mengingatkan kepada kita, semakin mengenal pribadi Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, dan mengerti apa yang harus kita lakukan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Apabila Bapak Ibu menerima berkat Tuhan secara rohani dan ingin membagikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, mari Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, karena kita rindu bertumbuh di dalam Dia. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah kami memiliki cara meresponi masalah itu dengan baik, karena firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, firman-Mu yang memimpin perjalanan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSAD Magelang, supaya kami turut akan firman Tuhan. Tuhan, Engkau adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Engkau berikan. Engkau tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menerima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.